Ya bui kah? KPK putus kapu murtado dum. Siapa yang saya murtadkan? Coba tunjukkan satu orang saja. Ramai orang kamu sudah murtadkan, orang Siapa? Aceh kamu murtadkan. Tunjukkan satu orang yang sudah saya murtadkan. Saya ingin lihat. Memang bui kah? Dia bilang saya babi. Dia kebui. Coba tunjukkan siapa yang saya murtadkan. Halo. Ya, bagaimana? Eka kerja kebui. Oh ya? Apa itu bui? Ya bui kah? KPK putus kapu murtado dum. Siapa yang saya murtadkan? Coba tunjukkan satu orang saja. Ramai orang kamu sudah murtadkan, orang Siapa? Aceh kamu murtadkan. Tunjukkan satu orang yang sudah saya murtadkan. Saya ingin lihat. Memang bui kah? Dia bilang saya babi. Dia kebui. Coba tunjukkan siapa yang saya murtadkan. Ramai sudah. Ramai sudah. Siapa yang ramai sudah? Coba tunjukkan. Ramai. Siapa? Sebutkan satu saja yang sudah saya murtadkan. Sebutkan satu saja yang sudah saya murtadkan. Coba. Wajib kena dan hina kah? Wajib. Karena kerja kebui. Bapak Ibu. Tengku ini Tengku Bapak Ibu ya. Tengku itu artinya ustadz. Dia seorang ustadz di Aceh. Dia berkata apa? Saya ini babi. Dipanggilnya sama dia. Habis itu dia berkata kepada saya sudah banyak memurtadkan orang. Lalu saya minta bukti kepada Abi Pendi, minta bukti kepada Tengku Ardiansyah. Coba tunjukkan satu bukti kepada Abi Pendi, orang Aceh mana yang sudah saya murtadkan. Dia tidak bisa tunjukkan bukti. Dia berkata saya wajib dicaci maki, dan dia berkata dapat pahala kalau mencaci maki saya. Padahal ini bulan puasa loh teman-teman ya. Bulan puasa, bulan yang penuh dengan maghfirah, bulan penuh dengan pengampunan katanya. Di mana setan-setan katanya diikat. Katanya semua setan diikat. Tetapi Tengku Ardiansyah mengeluarkan dari mulutnya, keluar dari mulut Tengku Ardiansyah itu semua cacian dan makian. Ya. Semua cacian dan makian yang keluar dari Tengku Ardiansyah. Pertanyaannya, apakah dia itu ada puasa? Apakah dia mengenal Allah Subhanahu wa taala? Atau selama ini Tengku Ardiansyah mengenal setan? Karena saya melihat di dalam diri Tengku Ardiansyah tidak ada sifat Allah ya, yang ada sifat setan. Sifat Allah itu Rahman dan Rahim ya, sifat Rahman dan Rahim, sifat pengampunan, sifat sabar. Tetapi kalau kita melihat Tengku Ardiansyah, dia tidak mengenal Allah. Dia tidak ada sifat-sifat Allah, yang ada sifat setan ya. Mungkin Bapak Ibu teman-teman semuanya ya, mungkin teman-teman semuanya Bapak Ibu, waktu setan diikat di bulan Ramadan, pas setan ada di tubuhnya Tengku Ardiansyah, sehingga setan diikat di tubuh Tengku Ardiansyah. Dan Tengku Ardiansyah selalu kata-kata yang caci maki, kata-kata yang sumpah serapah keluar. Kenapa? Karena mulai tergoyang ya. Aceh mulai goyang Bapak Ibu ya. Aceh mulai goyang. Kalau Aceh tidak goyang, tidak mungkin orang Aceh mencaci maki saya. Kami ini tidak akan goyang. Kalau tidak goyang, tidak mungkin kalian mencaci maki saya. Ya. Kalau Aceh tidak goyang, tidak mungkin orang Aceh hadir di live saya tiap malam mencaci maki saya. Ya. Tidak mungkin orang Aceh hadir tiap malam mencaci maki saya. Itu Bapak Ibu, teman-teman, Aceh mulai goyang ya. Aceh mulai goyang. Tidak ada yang goyang. Ya? Aceh mulai goyang Bapak Ibu. Ini seorang ustadz mulutnya begitu kotor. Lebih ramai lagi orang Aceh. Bahkan orang-orang luar juga masuk Islam di Aceh. Ya, satu orang kamu, satu ekor kamu itu. Orang masuk Islam di Aceh. Kami tidak pernah marah ya. Yang goyang dengan kamu itu. Kami tidak pernah marah ada orang masuk Islam di Aceh. Keluar Islam, beribu-ribu orang masuk Islam di Aceh. Tapi kenapa marah kalian ketika lihat? Makanya wajib dihina kamu, wajib dimaki hamun. Wajib dihina Bapak Ibu karena goyang. Aceh lagi goyang. Wajib dihina. Aceh lagi goyang. Ada kamu perusak agama Islam ke wajib dilawan. Oh, wajib dilawan katanya. Ya? Wajib dilawan. Kita biarkan aja dulu dia musuh Islam itu. Musuh Islam katanya. Ya, musuh Islam. Kamu sudah jadi kafir. Terus?
jadi kafir, makanya pantas kami lawan. Terus apa rugi Anda ketika saya jadi kafir? Coba. Saya tidak rugi karena saya tidak terpengaruh dengan ocehanmu, tapi rugi orang-orang lain yang terpengaruh. Yang tapi kamu Anda kasih duit 50.000, orang lain boleh. tetapi Anda marah-marah. Murtad Itu kan artinya Tengku Ardiansyah. Itu artinya Anda sudah terpengaruh dengan saya, ya. Iman Anda mulai goyang, pikiran Anda mulai kacau, ya. Jantung Anda mulai menggigil, hati Anda mulai menggigil ketika mendengar live saya, ketika melihat live saya, Anda mulai menggigil. Ya, iman Anda mulai goyang. Tapi saya membenci Anda ini. Anda ini kafir yang perusak orang-orang Islam yang lain. Imannya mulai goyang, Bapak Ibu, ya. Tidak pernah goyang, saya tidak pernah goyang dengan kamu itu. Mulai goyang saya imannya. Sampai mati tetap istiqamah dalam agama Islam, ya. Mulai goyang imannya, teman-teman. Ini seorang ustaz. Ini seorang ustaz di Aceh. Saya tetap memusuhi kamu. Berhak dihina, berhak dimaki hamung kamu itu. Mulai goyang, Bapak Ibu. Itu sampah itu. Ketik semuanya. Perati yang merusakkan orang Islam. Mulai goyang dia, teman-teman. Hah? Kah buyang, bui. Hana goyang, tidak goyang, saya tidak goyang. Mulai goyang. Tidak pernah goyang orang seperti kamu itu. Mulai goyang dia, Bapak Ibu, ya. Saya selaku umat Islam, bahkan saya berasal dari Aceh, asli Aceh juga, ya. Berhak menghina kamu sampah, udah jadi sampah itu. Mulai goyang, Bapak Ibu, jadi ya. parasit bagi umat Islam. Ini berhak dilawan. Imannya goyang. Daripada penyakit kepada orang lain, kami berhak lawan kau itu. Imannya mulai goyang, teman-teman, ya. Imannya mulai goyang. Saya tidak goyang, sedikit pun tidak goyang. Tidak terpengaruh orang-orang seperti kau itu. Tidak terpengaruh katanya, tetapi mulai menangis. Mulai menangis. Tapi saya masuk ke sini karena kamu udah jadi bajingan itu, udah jadi sampah itu. Mulai nangis sampah dia. Yang tidak berguna bagi kami. Mulai nangis. Lihat ajarannya, Bapak Ibu. Lihat ajarannya. Berhak dihina orang seperti kamu itu. Dasar anjing kurap yang itu sampah itu. Lihat ajarannya, teman-teman. Anjing kurap seperti itu jadi penyakit. Menjijik orang lain itu, kalau ada air panas langsung boleh disiram dengan air panas itu, biar mampus. Ya? Itu orang seperti kau itu. Tidak ada guna, sampah bikin parasit itu, hama kamu itu. Ya? Saya dari Aceh juga berhak melawan kamu. Karena kamu sudah berusaha memurtadkan orang-orang Aceh yang lain. Ya? Memang anjing kurap kamu itu. Lihat, ini seorang ustadz loh, pimpinan pesantren yang ngomong. Ini ajaran Islam yang berhak memusuhimu. Ajaran Islam berhak memusuhi saya, katanya. Berhak orang kafir seperti kamu itu. Orang perusak orang lain berhak dibenci, berhak dihina. Berkewajiban. Saya menghina kamu malam ini, insya Allah dapat pahala untuk menyadarkan saudara-saudaraku yang lain supaya jangan terpengaruh seperti kau itu. Teman-teman, luar biasa ya kata Alkitab, ya. Saya dibenci oleh orang Aceh itu karena nama Yesus, bukan karena nama saya. Saya dibenci, dihina, diolok-olok itu karena saya percaya kepada Yesus. Seandainya saya masih berada dalam agama Islam, sejahat apapun saya, mereka tidak akan benci saya. Tetapi dikarenakan saya percaya kepada Yesus, maka saya dibenci oleh mereka. Saya dihina, dicaci maki, diolok-olok. Apakah saya bisa membalas? Bisa saya balas, teman-teman. Sangat bisa. Tetapi Alkitab melarang kita untuk membalas cacian dengan cacian. Alkitab melarang kita membalas hinaan dengan hinaan. Tidak boleh balas. Inilah perbedaan antara orang yang beriman kepada Tuhan dengan orang yang beriman kepada agama. Orang yang beriman kepada Tuhan, maka sifat-sifat Tuhan itu akan ada pada diri orang yang beriman kepada Tuhan. Tetapi bila orang hanya beriman kepada agama, sementara orang tersebut tidak mengenal Tuhan, maka sifat-sifat agama akan ada pada diri orang itu. Ya, ketika ada orang yang keluar agama, maka dia akan benci, dia akan marah. Dia berusaha untuk memusuhi orang-orang yang keluar dari agama. Kenapa? Karena dia adalah orang yang beriman kepada agama. Dia bukan orang yang beriman kepada Tuhan. Seandainya dia beriman kepada Tuhan, maka sifat-sifat Tuhan itu menempel pada dia. Sifat rahmannya Tuhan, sifat rahimnya Tuhan, sifat pengampunannya Tuhan, sifat sabarnya Tuhan, itu akan ada pada diri dia. Dia seorang tungku, seorang ustadz.
Tetapi karena dia beriman, hanya beriman kepada agama, maka sifat-sifat agamalah ada pada dia, melekat pada dia, saudaraku. Ini sangat kita sayangkan, ya. Saya tidak pernah mempengaruhi orang. Bahkan banyak ustadz datang ke live saya, meminta semua orang Aceh supaya tidak ikut live saya, meminta orang Aceh supaya tidak menonton live saya, meminta orang Aceh supaya memblokir saya. Tetapi teman-teman, tidak ada satupun orang Aceh yang memblokir saya, tidak ada satupun orang Aceh yang tidak menonton saya. Banyak sekali hari-hari ini orang Aceh nonton live saya, Bapak Ibu. Mau jam berapapun saya live, orang Aceh menonton. Ya, orang Aceh memperhatikan, orang Aceh melihat. Bahkan saya diam saja ketika live, orang Aceh hadir mencaci maki, menghina, mengolok-ngolok saya. Ya, memusuhi saya, mengancam saya, Bapak Ibu. Kenapa? Karena apa yang saya sampaikan adalah satu kebenaran. Kebenaran itu tidak ada satupun kuasa yang bisa menahan orang untuk datang kepada kebenaran. Yang namanya kebenaran, orang lapar, teman-teman, orang haus, teman-teman, mereka akan mencari kebenaran. Karena kebenaran itu harus diraih oleh semua manusia. Kebenaran itu harus dicapai oleh semua orang. Ya, maka dari itu kebenaran yang saya sampaikan akan dicari oleh banyak orang, akan dilihat dan diperhatikan oleh banyak orang. Saya ini, teman-teman, bagi Aceh, ya, bagi Aceh, saya ini ibarat lampu yang diletakkan di atas bukit, di atas gunung. Hanya segelintir orang yang meminta supaya lampu itu dipindahkan, lampu itu ditutupi. Tetapi yang namanya lampu di atas gunung, tidak ada satu manusia pun yang bisa menutup. Ya, tidak ada satupun lampu di atas gunung yang bisa menghalangi. Lampu yang di atas gunung akan terus bersinar. Lampu di atas gunung akan menyinari semua orang yang ada di bawah bukit, yang ada di bawah gunung. Inilah Abi Pendi, teman-teman. Ya, Abi Pendi. Nah, teman-teman semuanya, saya masih di Lombok. Saya sudah 2 hari di Lombok, ya, di daerah Mataram. Besok saya masih di Lombok. Hari Selasa saya berangkat ke Bima. Bapak Ibu bawa dalam doa agar pelayanan yang kita lakukan, penginjilan yang kita lakukan, tanah yang kita pijak, tanah yang kita injak, diberikan oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Orang-orang ketika bertemu dengan saya, mereka melihat kemuliaan Tuhan. Wajah boleh hitam, tapi hati kita harus putih. Ya, wajah boleh hitam, capek boleh, lelah boleh, tapi semangat kita dalam memberitakan Injil tidak boleh kendor. Ada waktu, tidak ada waktu, Injil harus diberitakan. Dicaci, dihina, diolok-olok, diancam, Injil harus diberitakan karena ini tugas setiap orang yang percaya kepada Yesus. Kalau saudara tidak memberitakan Injil dan saudara tidak pernah mendoakan para penginjil, Tuhan nanti akan meminta pertanggungjawaban. Selama kamu menjadi orang Kristen, kau percaya kepada Yesus, apa yang sudah engkau lakukan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan? Apakah engkau memberitakan Injil? Apakah engkau mendoakan para penginjil? Atau engkau tidak peduli sama sekali terhadap para penginjil? Ini Bapak Ibu sangat berbahaya. Ya, kita tidak bisa berkata apapun. Jadi kepada teman-teman semuanya, saya mengucapkan terima kasih yang sudah mendukung pelayanan penginjilan yang kita lakukan di daerah Bima, di daerah Lombok, dan hari Selasa nanti kita berangkat ke Bima. Nah, ada Kak Yen selalu mendoakan pelayanan kita. Kak Yen juga selalu mensupport pelayanan kita, dan juga teman-teman yang lain selalu mensupport. Dan saya percaya semua pengikut Abi Pendi pasti mensupport, pasti mendoakan, pasti mendukung. Yang sangat saya butuhkan hari-hari ini Bapak Ibu, dukungan doa, ya. Dukungan doa sangat saya butuhkan. Saya kadang-kadang lemah, tapi dengan doa Bapak Ibu itu menguatkan saya, memberikan semangat kepada saya. Dan doa yang Bapak Ibu berikan kepada saya itu membuat saya tambah hari, tambah semangat di dalam Tuhan. Sebagaimana saya katakan tadi, wajah kulit boleh hitam, semangat boleh kita lemah, letih, lesu, tetapi semangat dalam memberitakan Injil harus kuat. Ya, orang ketika bertemu dengan kita, walaupun kulit kita hitam, orang bersuka cita. Kenapa? Karena ada Roh Kudus dalam hati kita, ada Yesus yang selalu menyertai kita, Bapak Ibu, ya. Nah, ini saudaraku. Nah, luar biasa saudara, ya, luar biasa. Saya sangat mengucap syukur, berterima kasih. Benar teman-teman, Bapak Ibu semuanya. Ustadz-ustadz dari Aceh itu sering sekali masuk memohon kepada orang Aceh, jangan nonton live Pendi. Tapi tidak
Tidak bisa. Kenapa? Karena yang kita sampaikan itu kebenaran. Banyak orang di luar sana berpikir, teman-teman, berpikir. Katanya agamaku itu agama paling benar. Tetapi kenapa? Ketika ada orang murtad aku marah. Ketika ada orang murtad aku mencaci maki. Sementara ketika ada orang yang mu'alaf, kita bangga. Ada orang yang mu'alaf, kita bertasbih istilahnya, mengagungkan kebesaran Tuhan. Tetapi ketika ada orang yang murtad, marah, cacian, makian, hinaan. Itu tadi seorang ustadz, teman-teman, ya, seorang ustadz. Bagaimana mulutnya, bagaimana bibir lidahnya. Kenapa? Karena dia tidak mengenal Tuhan yang benar. Itu dari saya. Segala sesuatu yang masuk lewat mulut, keluar lewat mulut. Dan tidak mungkin ada orang kerasukan roh jahat kalau tidak orang itu pernah jadi tumbal setan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, sekala nama, sekala nama. Dalam nama Yesus, Menjauhi kejahatan, bilang ini punya kerajaan surga di dalam amin. Yesus sangat tahu bagaimana cara menyembuhkan orang buta itu. Diambil untuk memusatkan dalam nama Yesus, cepat. Jangan lama-lama. Aku perintahkan kau demi nama Yesus.